Konsep Karnus menggali kembali resep makanan manusia sejati. Bukan dari pabrik, bukan dari bahan kimia, tapi dari kekayaan flora dan fauna Indonesia yang murni dan alami. Tubuh manusia sejatinya dirancang untuk menerima asupan dari alam. Rempah-rempah yang harum biji-bijian, yang penuh zat gizi, hewan ternak yang ditumbuhkan secara alami, semua itu bukan hanya makanan, tapi juga penyembuh alami bagi tubuh kita, melalui pendekatan ilmiah dan pengalaman nyata. Konsep Karnus menjembatani warisan leluhur dengan pengetahuan modern tentang metabolisme tubuh manusia. Bagi Anda yang ingin bebas dari ketergantungan obat, mencegah penyakit degeneratif, dan menjalani hidup yang lebih sehat secara alami ini, saatnya membuka sudut pandang baru tentang makanan. Temukan kembali kekuatan alam Indonesia untuk hidup sehat yang sesungguhnya. Inilah contoh wujud nyata konsep Karnus. Sebuah ekosistem sehat yang dinamai Bios Integrated Farm. Disinilah Anda akan menemukan apartemen ayam, inovasi peternakan modern yang menjaga kebersihan, kenyamanan, dan efisiensi produksi tanpa mengorbankan kesejahteraan hewan. Oke, nah ini adalah apartemen ayam kita nih, Pak Iwan. Jadi ini di mana si ayam probiotik itu dihasilkan. Ini udah apartemen itu kita semuanya close house. Ya. Tapi masih semi otomatis gitu. Jadi ini blowernya udah tersistem, makanan minumnya udah tersistem. Tapi kalau pakan masih kita kasih manual karena untuk dosisnya. Tapi ini nanti yang tertutup ini adalah di mana kotorannya keluar, Pak Iwan. Jadi nanti langsung dipindah ke kandang kohe di bawah. Untuk pupuk ya? Untuk pupuk untuk kita olah lagi. Jadi di fermentasi. Integrated farming. Farming ya. Pertanian di sini pun bukan sembarangan. Semua tanaman dipupuk dengan Bios 44, pupuk organik yang ramah lingkungan, menjaga tanah tetap subur, bebas dari bahan kimia berbahaya. Di treatment organik ya? Iya. Di semuanya? Iya. Nah ini Bapak Ibu ya, saya sekarang ada di lahannya Mbak Tea, itu integrated farming. Iya. Tadi kita lihat ayam, sekarang kita terjun nih ke sini. Nah ini sampai sana Mbak, 4 hektar? Iya, masih itu luas sampai sana, sampai ke bawah lagi. Berbukit sini ya? Iya, yang sana juga masih. Berbukit semua ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, saat ini adanya selada. Iya. Ini selada, tadi saya coba yang udah kita coba sudah tadi. Makan tadi, ya. Seladanya. Nah, jadi ini kenapa dikasih polybag? Karena memang untuk mencegah terjadinya rumput di situ. Ada lalatnya di sini, ada lalat di sini ya. Artinya apa? Kalau ada hewan hinggap di area sayur, bisa dipastikan bahwa ini tidak ada racunnya. Ya. Dia paling nggak suka aja. Kasih apa, pahitan ya? Ya, kipahitan. Kipahitan. Jadi dia masih berhinggap. Saya sudah yakin datang jauh-jauh dari Sidoarjo ke sini dan saya lihat integrated farmingnya, pupuknya ya. Ya. Dan sudah saya rasakan. Insya Allah Mbak Tia ini amanah orangnya. Amin. Amanah. Nah, yang di sini juga nih marigold. Ada marigold juga ya. Ini untuk teh supaya Bapak Ibu lebih tenang nanti. Silakan tanam. Lihat. Silakan aja nanti yang butuh untuk sayur organik di Bandung ada di Flona, dan insya Allah juga Karnus juga ada di situ. Semoga nanti ini masih setengah tumbuh nih, setengah tumbuh. Saya suka bau ini. Ya. Bau rosemary. Ya, wangi. Ya, baunya wangi. Semoga di Jakarta nanti ada ya. Iya, nanti kita akan coba untuk kirim ke Jakarta biar teman-teman semua bisa lebih mudah mengaksesnya ya Pak Iwan. Terus kemudian segera Mbak Tia kita aktualisasikan ayam organik. Ya. Nanti kita hitung dulu. Siap. Butuhnya pakan apa aja. Ya. Karena yang nunggu ayam ini banyak. Sangat banyak ya. Siap. Oke. Tak hanya itu, Anda juga akan melihat peternakan kelinci, mulai dari kelinci potong yang sehat dan bernutrisi tinggi, hingga kelinci hias yang dirawat dengan penuh kasih. Ini pakannya apa? Masih ini pelet masih ya? Sebagian pelet, sebagian rumput. Tuh, lihat kelincinya nih. Lucu-lucu ini. Ya. Ini untuk apa, Mbak Tia? Ini untuk pedaging peruntukannya. Dijual daging? Iya. Kita ada yang kita jual ekor, ada yang kita jual daging. Gitu. Oh. Jadi ini jenis-jenisnya jenis pedaging. Ada kita punya New Zealand White, NZ White, ada Hyla. Kenapa kok bikin kelinci? Apa dasarnya? Kalau kelinci itu sebenarnya karena kalau lihat dari permintaannya itu udah mulai banyak, Pak Iwan. Untuk apa? Untuk dagingnya? Untuk dagingnya. Jadi termasuk di makanan manusia karena
nutrisinya yang bagus, kan proteinnya tinggi, kolesterolnya rendah gitu. Terus termasuk juga untuk dipakan hewan juga kan, karena sekarang diperuntukkan juga untuk biasanya campuran-campuran raw food gitu ya, makanan-makanan gitu. Jadi kita masih mencoba memenuhi pasar pedaging kelinci lah gitu. Gitu ya, pasar pedaging kelinci. Sekarang, nah ini kayak gini nih. Berapa harganya per kilonya kalau sekarang ini? Per kilo itu tergantung tergantung ada yang per kilo karkas, ada yang per kilo ekor hidup, ada juga yang per kilo file. Jadi sebagian untuk yang dewasa memang lebih banyak campuran rumputnya. Tapi kalau untuk anakan tuh kita masih mencari mixing yang pas ya. Ini gede nih, apa ini? Ini Transylvanian Giant. Jadi ada kita salah satu andalan yang jenis giantnya itu Transylvanian Giant. Lucu ini kelincinya. Dia bisa sampai paling besar tuh 7 kilo, 8 kilo ya. Berapa bulan? Dalam waktu 7 ya kurang lebih 7 sampai setahun lah kurang lebih. 7 bulan sampai 12 bulan ya. Oke lah. Ya ini kalau bisa rutin kelinci ini ada pilihan untuk protein, menganeka-ragamkan jenis makanan manusia. Semua saling terhubung, semua saling mendukung demi satu tujuan, menghidupkan kembali gaya hidup sehat yang selaras dengan alam. Nah, setelah berkeliling kita di Bios Integrated Farm, Iwan, semoga nanti kita ke depannya semakin cepat untuk berkolaborasi dari Konsep Karnus dan Flona juga untuk manfaat yang lebih baik ke depannya. Ya. Dari Pak Iwan ada kesan-pesan mungkin setelah berkeliling di sini? Ya, saya sangat tertarik ya, dan saya yakin sudah. Artinya nanti insya Allah kita bisa kolaborasi, karena di belakang kami di Karnus itu banyak sekali masyarakat yang sedang program sembuh dari penyakit generatif. Salah satu yang lag itu adalah makanan manusia, dari sumbernya ya. Sumbernya. Nah ini menjadi suatu harapan sih Mbak. Jadi Mbak Tia tes duit aja, 4 hektar tanemin. Nah, kemudian ya kita kerjasama untuk mempromosikan ini sehingga masyarakat yang pakai Konsep Karnus untuk dapat sayurnya, someday ayamnya, syukur petelurnya juga, ya. Kelincinya juga, semuanya makanan manusia yang sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Jadi peternakannya kita kembalikan ke kodratnya dia. Singkat ceritanya begini, mengayamkan ayam. Mensapikan sapi, mengkelincikan kelinci, mensayurkan sayur. Nah, semuanya sebagai manusia, akhirnya memanusiakan manusia. Sip. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu di episode berikutnya bersama Sobat Spora dan Flona Friends dan Konsep Karnus. Bios Integrated Farm. Ini adalah gerakan, sebuah cara hidup untuk kita dan generasi mendatang.